Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufil, perwakilan mempresentasikan materi kelompok 5 tentang pengertian mahkamah syariah, fungsi dan tugas dan wewenang mahkamah syariah, mata kuliah sistem peradilan Indonesia. Abdul Ghafi Setiawan, SHI, MAI. Terima kasih atas bimbingannya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengertian mahkamah syariah, dan kedua fungsi, dan ketiga tugas, dan keempat yakni wewenang. Mahkamah syariah disingkat MS adalah salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari peradilan agama. Mahkamah syariah terdiri dari mahkamah syariah provinsi dan mahkamah syariah tingkat kabupaten dan kota. Fungsi mahkamah syariah: 1. Peradilan merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum kompetensi relatifnya. 2. Administrasi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangga dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum. Ketiga, pengawasan. Dalam hal ini berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya. 4. Nasihat dan pembinaan. Dalam ini pengadilan agama berfungsi dan berwenang memberi nasihat dan membimbing mengenai hukum Islam di instansi pemerintahan di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dan menentukan tahun hijrah. Tugas mahkamah syariah. Tugas pokok mahkamah syariah sebagaimana tugas peradilan agama pada umumnya, yaitu sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 49 menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: 1. Di bidang perkawinan. 2. Ekonomi syariah. 3. Waris. 4. Harta bersama. 5. Wasiat. 6. Jinayah. 7. Isbat nikah. 8. Hibah. 9. Wakaf. Wewenang pernikahan. Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain: 1. Izin poligami, izin beristi lebih dari seorang. 2. Pencegahan perkawinan. 3. Penolakan perkawinan. 4. Pembatalan perkawinan. 5. Kegugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri. 6. Cerai talak. 7. Cerai gugat. 8. Penyelesaian harta bersama. 9. Penguasaan anak-anak. 10. Ibu dapat memiliki biaya pemeliharaan dan mendidik anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu. Wewenang. 11. Menentukan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri atau menentukan suatu kewajiban bagi istri. 12. Pengasuhan anak. 13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
14 perwalian, yaitu menunjukkan seorang wali dalam hal suatu anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. 15 pencabutan kekuasaan wali. 16 penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. 17 ganti rugi terhadap wali atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. Ya, saya sudah menyembuhkan dari bagian wewenang yang ada, yakni tentang B. Waris, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta meninggalkan peninggalan tersebut, serta menetapkan pengadilan atas permohonan seorang tentang menentukan siapa yang menjadi ahli waris, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Wasiat, perbuatan seorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga pada hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Hibah, memberi suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dan seorang kepada orang lain masih hidup untuk dimiliki. Wakaf, perbuatan seorang atau sekelompok orang wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai harta benda miliki untuk dimanfaatkan selamanya. Zakat, harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infak, perbuatan seorang memberi sesuatu kepada orang lain, yakni sebagian dari definisi infak, sedekah, ekonomi dari sedekah. Perbuatan seorang memberi sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum secara spontan, sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Ekonomi syariah, perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi 1. Bank syariah, 2. Lembaga keuangan mikro syariah, 3. Asuransi syariah, 4. Asuransi syariah, 5. Reksa dana syariah, 6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka, 7. Menengah syariah, 8. Sekuritas syariah, 9. Pembiayaan syariah, 10. Pengadaian syariah, 11. Dana pensiun lembaga, 12. Keuangan syariah, 13. Bisnis syariah. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon diluruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.